Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsida, NPM 1940602009 dari Lokal A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai naskah kuno Babad Dipanegara. Naskah Babad Dipanegara merupakan naskah kuno yang berisi riwayat hidup Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran Yogyakarta yang memimpin perang terhadap Belanda dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Naskah ini ditulis ketika Pangeran Diponegoro berada diasingkan di Manado pada tahun 1831 hingga 1832. Naskah Babad Dipanegara ini merupakan naskah biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern. Isi Babad Dipanegara ini berjumlah 1151 halaman folio tulisan tangan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Naskah ini ditulis menggunakan jat pegon dengan bentuk macapat atau puisi tradisional Jawa. Isi naskah Babad Dipanegara ini dimulai dari runtuhnya sisa-sisa kerajaan Majapahit pada 1527 dan perjanjian Geyanti pada 1755. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keadaan situasi Naga Yogyakarta dan riwayat hidup Pangeran Diponegoro mulai dari kelahirannya sejak 1785 hingga diasingkan di Manado 1830. Pada tahun 2013, naskah Babad Dipanegara ini diakui sebagai warisan dunia atau Memory of the World oleh UNESCO. Berikut ini saya akan membacakan salah satu isi pengantar dari naskah Babad Dipanegara yang isinya sebagai berikut. Saya mengeluarkan isi hati dalam bentuk tembang sebagai penghibur. Di kota Manado, waktu tidak ada yang melihat, hanya kasih Tuhan yang agung. Sakit, malu sudah kujalani. Hanya saja permintaanku yang akhir dan yang awal. Keluarga yang melaksanakan agama Nabi dapatlah beroleh pertolongan. Itu tadi kutipan pada naskah Babad Dipanegara. Pada bait pertama berisi ungkapan perasaan Pangeran Diponegoro yang dituangkannya sewaktu di Manado. Isinya berkaitan dengan ajaran Nabi untuk selalu berpegang teguh pada agama yang dibawa Nabi agar kehidupan selalu tenang dan membawa penuh kebahagiaan. Selain itu juga di dalamnya terdapat cerita silsilah yang menjelaskan bagaimana Islam dapat masuk ke tanah Jawa, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Diponegoro berafiliasi dengan Islam. Ini berkaitan dengan dipeluknya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Jawa pada waktu itu. Pada saat hidup Diponegoro, kesultanan yang berkuasa adalah Kesultanan Islam. Selanjutnya, Diponegoro kemudian menceritakan tentang Kerajaan Majapahit di Jawa. Kerajaan Majapahit ini memiliki raja yang tersohor bernama Brawijaya. Dia adalah raja yang adil dan bijaksana, yang masih memeluk agama Buddha. Naskah Babad Dipanegara ini, naskah aslinya sudah hilang. Namun naskah salinan aslinya berada di Indonesia dan naskah yang berbahasa Jawa terdapat di Belanda. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.